Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Nurfati. Saya akan mempresentasikan tentang peran Agus Salim terhadap Indonesia. Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Secara proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan dalam sidang BPU PKI. Ada beberapa tokoh bangsa yang berperan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia, antara lain Muhammad Yamin, M.R. Supomo, dan I.R. Soekarno. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila, Upaya Internalisasi Nilai-Nilai Kebangsaan 2019, karya Kahdin Sihotang dan kawan-kawan, agenda sidang BPU PKI pertama adalah membahas untuk negara Indonesia, filsafat negara Indonesia Merdeka, dan perumusan dasar negara. Di antara banyaknya tokoh yang merumuskan dasar negara yang akan saya presentasikan adalah Kiai Haji Agus Salim, dengan nama asli bernama Masudul Haq, lahir di Kota Gadang Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda, 8 Oktober 1884. Ia wafat di Jakarta 4 November 1954. Ayahnya bernama Sultan Muhammad Salim, ibunya bernama Siti Zainab, istrinya bernama Zainatun Nahar. Ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia ke-1 periode 12 Maret 1949 sampai 3 Juli 1947. Yang kedua, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ketiga, 3 Juli 1947 sampai 20 Desember 1949. Kiai Haji Agus Salim dikenal sebagai politikus ulung yang gigih membela Islam namun tidak anti atau fanatik dengan agama lain. Itulah sebab Kiai Haji Agus Salim dikenal sebagai tokoh nasionalis Islamis. Hal ini terkonfirmasi dari jabatan beliau sebagai pucuk pemimpin Serikat Islam dan gagasannya tentang pentingnya nasionalisme. Sepak terjangnya dan kontribusinya terhadap Indonesia tidak ada yang bisa meragukan. Apalagi dalam konteks dasar negara. Beliau adalah antara tim 9 yang diberi mandat untuk merumuskan dasar negara pada awal kemerdekaan Indonesia. Latar belakang dan pendidikan Haji Agus Salim. Haji Agus Salim merupakan anak keempat dari pasangan Sultan Muhammad Salim dan Siti Zainab yang lahir dengan nama Masudul Haq. Sultan Muhammad Salim adalah seorang jaksa kepala di pengadilan tinggi. Karena kedudukan ayah dan kecerdasan beliau, Agus Salim dapat dengan lancar belajar di sekolah-sekolah Belanda. Beliau bersekolah di Europe Pisce Leisure School, yaitu sekolah khusus anak-anak Eropa. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Hagersburg School di Batavia, dan setelah menjalani pendidikan selama 5 tahun, pada tahun 1903, saat ia berumur 9 tahun, ia lulus sebagai lulusan terbaik di se-Hindia Belanda. Perjuangan Agus Salim. Pada masa Kabinet Syahrir, Agus Salim dijadikan Wakil Menteri Luar Negeri yang memiliki misi diplomatik Indonesia di luar negeri. Ia memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Hubungan Asia di New Delhi, India, sejak Maret hingga April 1947. Setelah itu, Agus Salim memegang jabatan sebagai Menteri Luar Negeri untuk beberapa kabinet di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Amir Syarifuddin 1. 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. 2. Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Amir Syarifuddin 2. 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta 1. 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Yang keempat, Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta II, 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Selama menjadi Menteri Luar Negeri, Agus Salim pernah menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB di New York dan menjadi salah satu tokoh yang terlibat dalam proses perjanjian Renville.
Peran Agus Salim dalam bidang diplomasi berawal saat dia di dia dipercaya menjadi perwakilan Indonesia dalam perundingan pendahuluan di Jakarta. Perundingan yang dilaksanakan pada 23 Oktober 1945 ini bertujuan untuk membahas konflik Indonesia dan Belanda. 1. Perundingan dengan Belanda. Dalam perundingan ini, Agus Salim menunjukkan kepiawaiannya beradu argumen. Pernyataan Belanda yang menegaskan bahwa Indonesia masih menjadi bagian dari kerajaan Belanda dibantah oleh Agus Salim. Ia menyanggah pernyataan tersebut dengan memaparkan fakta bahwa Belanda sudah kalah perang dan menyerah pada Jepang pada tahun 1942. Oleh karena itu, Belanda tidak lagi memiliki hak kekuasaan atas Indonesia. Yang kedua, diplomasi ke negara-negara Timur Tengah. Pada April 1947, Agus Salim diberi kepercayaan untuk memimpin misi diplomasi Indonesia di negara-negara Timur Tengah. Dalam misi tersebut, Agus Salim berupaya menggalang dukungan di negara-negara Timur Tengah atas kedaulatan Indonesia. Perjuangan Agus Salim ini menuai keberhasilan dengan diakuinya kedaulatan Indonesia oleh Mesir, Suriah, Irak, Afghanistan, dan Arab Saudi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kemampuan penguasaan bahasa asing yang dimiliki oleh Agus Salim, salah satunya adalah bahasa Arab. Yang ketiga, delegasi Indonesia dalam sidang PBB. Upaya Agus Salim dalam memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia mencapai titik puncak pada Agustus 1947. Pada saat itu, Agus Salim ditunjuk sebagai delegasi atau perwakilan Indonesia untuk menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB di New York. Salah satu agenda sidang tersebut adalah pembahasan masalah agresi militer Belanda I di Indonesia. Pada awalnya, masalah tersebut kurang mendapat perhatian serius dari anggota PBB. Namun, situasi tersebut berubah setelah Agus Salim menyampaikan pidatonya di hadapan peserta sidang. Kiai Haji Agus Salim dan Pancasila sebagai simbol harmonisasi umat beragama. Di tengah-tengah kondisi sebagian rakyat Indonesia kehilangan nalar kritisnya dalam memahami sejarah Indonesia, terutama lahirnya Pancasila, sehingga mereka berpendapat bahwa Pancasila bertentangan dengan agama dan anggapan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Kajian serial tokoh bangsa menjadi mendesak untuk dikupas kembali. Sebelum beranjak pada pokok pembahasan, kiranya perlu disinggung sedikit tentang kelompok yang tidak percaya dengan sepenuhnya terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Santoso 2014, ada 3 faktor yang melatar belakangi munculnya kelompok yang anti Pancasila. 1. Tidak puas terhadap kinerja dan capaian pemerintah. 2. Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 3. Pemahaman terhadap keyakinan tertentu dan cenderung mengarah pada paham yang berseberangan dengan pemerintah yang sah. Kiai Haji Agus Salim tentang sila ketuhanan. Kiai Haji Agus Salim menulis tulisan yang berjudul Ketuhanan yang Maha Esa. Pertama kali diterbitkan di majalah Hikmah pada 21 Juni 1953. Kemudian penerbit Bulan Bintang menerbitkan sebagian buku bersanding dengan tulisan bersejarah lainnya. Ditulis oleh Muhammad Roem dengan judul Lahirnya Pancasila. Buku ini terbit pertama tahun 1977. Sebuah sejarah yang harus kita jaga. Pancasila, proses penyusunnya dan lahirnya. Haji Agus Salim menegaskan Republik Indonesia berdasarkan Pancasilanya adalah pokok-pokok ideologi terpenting dalam pendirian Republik kita. Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Merdeka artinya negeri dan rakyat tidak takluk kepada dan tidak tunduk di bawah kekuasaan asing. Berdaulat artinya negeri dan rakyat memiliki kekuasaan penuh untuk mengadakan dan menjalankan hukum atas negeri dan bangsa sendiri. Haji Agus Salim menegaskan ketuhanan yang Maha Esa menjadi pokok yang mengepalai Pancasila. Dan dengan itu kita semua berhimpun di bawahnya. Itulah jiwa Pancasila, ayat pertama sebagai manifestasi akidah dalam bernegara. Dan tentu umat Islam Indonesia menjadi bagian dari bangsa yang tunduk patuh pada Founding Father yang telah merumuskan dasar negara untuk kita semua.
Masa pensiun Agus Salim. Ketika usianya semakin tua, Salim kemudian memutuskan pensiun dengan jabatan terakhir sebagai penasihat Kementerian Luar Negeri. Ia sempat pergi ke Amerika Serikat bersama istrinya untuk menikmati masa tua. Sepulangnya ke tanah air, di masa pensiun, Salim sempat membuat sejumlah tulisan sampai ia jatuh sakit. Pada 4 November 1954, Haji Agus Salim wafat dalam kesederhanaan, tenang dan damai. Haji Agus Salim adalah pahlawan pertama yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Gelar pahlawan nasional dianugerahkan negara pada pria asal Sumber itu pada tahun 1961. Hal yang menarik dari Agus Salim yang pertama adalah pandai berdiplomasi. Salah satu kepandaian yang dimiliki Agus Salim adalah dalam berdiplomasi. Salah satu buktinya adalah kunjungan ke Mesir. Salim pulang kembali dengan kabar gembira bahwa Mesir memberikan pengakuan de jure untuk Indonesia. Yang kedua, Salim seorang poliglot. Agus Salim dikenal sebagai sosok yang memiliki kepandaian dalam berbahasa. Agus Salim merupakan seorang poliglot, yaitu orang yang mampu berkomunikasi dengan banyak bahasa. Ada 9 bahasa yang dikuasai Agus Salim, yaitu bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, agama, Arab, Turki, dan Jepang. Hal yang menarik dari Agus Salim yang ketiga, memiliki pendirian yang kuat. Sebagai seorang pejuang untuk negara, Agus Salim dikenal sebagai sosok yang memiliki prinsip yang kuat. Agus Salim telah berkali-kali ditawarkan untuk bekerja sama dengan Belanda, namun dia selalu menolak. Meskipun saat itu perekonomiannya bisa dikatakan tidak baik, dengan bekerja sama dengan Belanda, secara ekonominya akan membaik, tapi Agus Salim selalu dapat memegang apa yang menjadi prinsipnya. Yang keempat, mengajar sendiri anak-anaknya. Agus Salim bisa dibilang salah satu orang tua yang memberikan homeschooling pada anak-anaknya dengan dibantu oleh sang istri. Bukannya tidak ingin anak bersekolah formal, namun pada saat itu sekolah Belanda yang ada tidak dipercaya olehnya. Menurutnya, sekolah mengajarkan penjajahan diskriminatif terhadap pribumi. Yang kelima, pernah menjadi dosen di Amerika. Agus Salim pernah menjadi dosen tamu di Cornell University Amerika. Salim mengajar 2 kelas mengenai agama Islam. Dia menjelaskan bahwa agama Islam merupakan agama yang rasional. Salim mengajar setiap Sabtu pukul 11 siang. Kelasnya selalu ramai, walau hari Sabtu menjadi hari para mahasiswa untuk mempersiapkan malam minggu. Agus Salim adalah sosok yang membuat saya jatuh cinta kepada sejarah. Keluasan ilmu yang dimiliki Agus Salim layak digali, apalagi ia mendapatkan warisan pengetahuan itu tidak hanya dari satu guru. Memimpin adalah menderita, memimpin adalah melayani. Satu kalimat yang membuat Agus Salim layak ditempatkan sebagai guru bangsa. Sosok Agus Salim layak menjadi contoh bagi para generasi muda, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, atau milenial yang kebingungan mencari panutan. Bagi Agus Salim, hidup sederhana jika tidak mau dibilang melarat, tinggal di rumah dalam gang sempit dan becak tidak ada bedanya dengan bermukim di rumah mewah yang dia dapatkan ketika menjadi pegawai Syarikat Islam. Agus Salim yang seorang vegetarian itu selalu merasa hidupnya baik-baik saja, meski tidak memiliki banyak harta. Dari kisah Agus Salim, nilai integritas yang dapat kita teladani adalah sederhana. Haji Agus Salim saat melakukan pertemuan diplomat menggunakan pakaian yang sederhana, sehingga sangat kontras dengan pejabat-pejabat di sekitarnya. Selain itu, selama menjadi pejabat, beliau tidak memiliki rumah, hanya berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya. Mandiri. Saat Agus Salim lulus dari HBS dengan nilai tertinggi, saat berumur 19 tahun, Agus Salim mengajukan beasiswa untuk belajar kedokteran di Belanda. Namun, permohonannya ditolak, meski kemudian direkomendasikan oleh R.A. Kartini dan disetujui pemerintah. Agus Salim kadang tersinggung dan memutuskan tidak melanjutkan studinya. Ia mulai bekerja. Hal ini mencerminkan Agus Salim ingin melanjutkan sebagai dokter atas jerih payah
sendiri tanpa bantuan tenaga Kartini. Yang ketiga, jujur. Agus Salim orang yang bersahaja dan jujur. Saat menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Kabinet Pemerintah Indonesia, beliau tidak memiliki rumah dan melarat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.